الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب. Keutamaan masjid dan tempat salat. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Memakmurkan di situ banyak pahamannya. Bisa dipaham di situ adalah hanya saja orang yang jadi pengurus takmir masjid itu mesti orang yang beriman kepada Allah. Orang yang jadi pengurus masjid itu mesti orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena masjid ini adalah rumah Allah. Nang mengurusnya, nang memakmurkannya mesti orang yang beriman kepada Allah. Bila pengurus masjid ini kada beriman kepada Allah, nah itu kadang banyak menimbulkan masalah-masalah mudarat di dalam masjid itu. Masjid itu harta wakaf. Kalau kita kada kuat iman, kada usah mengurus masjid. Kipas angin masjid, kipas angin wakaf. Tikar masjid, tikar wakaf. Apalagi make masjid, make wakaf. Itu kadakawa diinjamakan. Kadakawa diinjamakan. Apa misalnya kena ada para rumah lawan masjid nak baaruhan minjam tikar jaga masjid. Nah, panitia masjid harus tegas. Itu kada boleh diinjamakan ni wakaf. Nah, kalau kada beriman kepada Allah, kadakawa ini pengurus masjid. Orang nang azan di masjid mesti orang yang dipercaya, mesti orang yang adil. Kenapa? Karena azan di masjid ini menentukan waktu. Kalau orangnya ini kada bersifat adil, kada bersifat jujur, nya kayaknya azan bebarang aja. Tak dengar orang bang juga. Nah, mesti dia jujur, mesti adil, karena ini menyangkut orang banyak. Menyeleksi imam, tugas takmir masjid ini patutkah ini jadi imam, kadakah? Kalau kada patut ganti, membahayakan makmum. Kalau ini jadi imam banyak orang kada katuju, ganti. Kalau boleh mengganti, ampih jadi takmir masjid, ampih. Nah, khatib ini katuju kah orang kadakah? Khatib ini cucuk lawan aturan agamanya mahutbah atau kadakah? Khutbah saling panjangan, punya kisah-kisah nang kada sangkut pautnya lawan agama, ganti khatibnya, jangan lagi dipakai. Itu tugas takmir masjid. Nah, jadi kada gampang orang pengurus masjid itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan walau kamabhasi qatatin banallahu lahu qasran bil jannah. Artinya, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun seperti sarang burung umpamanya, halus masjid yang dibangunnya paling muat berlima enam orangnya. Nah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun seperti sarang burung, walaupun halus artinya, maka Allah membangunkannya baginya istana di surga. Asal membangun masjid itu karena Allah, ikhlas artinya, kada ada karena lain. Di dalam kitab Ittihab Sadatil Muttaqin disebutkan, apabila orang membangun masjid dan dia namai masjid itu dengan namanya, ini menunjukkan orang ini kada ikhlas. Umpamanya Abdullah berduit sugih, maulah masjid, mau dengarani Masjid Abdullah. Nah,
itu jelas sudah kada ikhlas, disebutkan dalam kitab Syarah Ihya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man alifal masjida alifahullah ta'ala. Artinya barang siapa yang mencintai masjid, maka Allah ta'ala mencintainya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla ay yajlisa." Artinya apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka hendaklah ia salat 2 rakaat sebelum ia duduk, kecuali Masjidil Haram. Nah, kalau Masjidil Haram kita masuk ke sana langsung tawaf, karena itu merupakan penghormatan Masjidil Haram. Kalau kita masuk ke Masjidil Haram, kada tahiyatul masjid nang kita gawi, tapi tawaf. Nah, kalau kita kada tawaf, hanya ayuh tahiyatul masjid. Kalau kita ke Masjidil Haram, kita hendak tawaf, makruh tahiyatul masjid, langsung tawaf aja dahulu. Nah, kalau kita kada hendak tawaf, nah ayuh sunat tahiyatul masjid. Jadi itu penghormatan masjid. Sunat tahiyatul masjid itu ada beberapa hukumnya. Hukum yang pertama adalah hukum dasarnya sunat. Tahiyatul masjid itu menurut mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya sunat. Kalau kita masuk masjid lalu kita kada manggawi sunat tahiyatul masjid itu, hendaklah diganti lawan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, sekali atau 4 kali. Kita masuk masjid tapi kita kada hendak sembahyang tahiyatul masjid, nah itu gantiannya. Sama halnya kita membaca ayat sajadah. Dalam Quran kan ada ayat-ayat yang menyuruh kita sujud, lalu kita kada sujud, nah ganti lawan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian sunat tahiyatul masjid itu ada juga hukumnya wajib apabila dinazarkan. Nah, dinazarkan, aku bernazar sembahyang tahiyatul masjid, nah jadi wajib itu. Ada juga tahiyatul masjid itu hukumnya makruh apabila sudah didirikan orang jamaah. Nah, kita datang ke masjid orang kamat, kada boleh kita sembahyang tahiyatul masjid, langsung sembahyang 4 berjamaah. Kalau kita karasi sembahyang tahiyatul masjid, hukumnya makruh. Tahiyatul masjid ada juga hukumnya haram apabila sempit waktu. Nah, kita masuk ke masjid, kalau ini aku tahiyatul masjid, ini keluar waktu sembahyang sudah. Nah, jadi kada langsung sembahyang digawi. Jangan tahiyatul masjid. Maka itu juga haram sembahyang tahiyatul masjid ini apabila kita mempunyai ada qadaan nang kada diuzurkan, kita haram tahiyatul masjid. Contohnya sembahyang waktu zuhur. Waktu zuhur ini kita sibuk, sibuk dengan apakah? Sehingga habis waktu zuhur belum lagi sembahyang zuhur. Nah, amun kita sembahyang ke masjid, jangan tahiyatul masjid, qadaan dulu akan. Kenapa? Karena kita meninggalkan sembahyang tanpa uzur tadi, nah, karena kesibukan. Jadi kalau kita kada sembahyang fardu, kada sembahyang zuhur, kada sembahyang asar karena bukan uzur, karena kesibukan dunia, masuk kita ke masjid hendak mengqada, qadaan dahulu akan. Tahiyatul masjid kada usah digawi. Ada usah digawi.
Nah, jadi tahiyatul masjid hukumnya ada sunat, ada wajib, ada makruh, ada haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata li jaril masjid illa bil masjid. Artinya tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ini hadis umum dan memberikan pemahaman bermacam-macam. Tidak ada sembahyang bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Maksudnya adalah sembahyang fardu. Orang yang bertetangga dengan masjid itu kalau sembahyang fardu mesti di masjid berjamaah. Amunnya di rumah apa nggak ada berjamaah? Ulama berlain-lain pendapat. Ada mengatakan la salata, tadi bacaannya tidak ada salat, berarti kada sah. Orang yang bertetangga lawan masjid, inya kada turun ke masjid sembahyang berjamaah, sembahyang di rumah aja kada sah. Ada pendapat demikian. Ada yang mengatakan kada sempurna. Kalau kita sembahyang di rumah padahal kita berjiran dengan masjid, sembahyang kita kada sempurna. Jiran itu 40 Dengaran jiran masjidnya 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke muka, 40 buah rumah ke belakang. Tetangga masjid ngarannya. Jadi kalau kita tetangga masjid, kalau kita berjiran dengan masjid, orang sembahyang fardu di masjid, kita di rumah saurangan sembahyang kada berjamaah, sembahyang kita kada sempurna. Itu mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Hambali kada sah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama bi musallahu alladhi yusalli fihi, taqulu Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu ma lam yuhdis aw yakhruj minal masjid. Artinya para malaikat itu memohonkan rahmat kepada Allah atas salah seorang di antara kalian selama ia duduk di tempat salatnya yang salat ia padanya. Malaikat itu mengucapkan, ya Allah berilah rahmat atasnya, ya Allah sayangilah ia, ya Allah ampunilah ia selama ia belum berhadas atau sebelum ia keluar dari masjid. Kita sembahyang di masjid, tontong sembahyang kita kada berpindah duduk, bagaimana di situ aja duduknya kada berpindah-pindah, kada ke belakang kahiga kada, tatap duduk. Berapa jam aja kita duduk tatap di situ, kita didoakan terus menerus oleh malaikat, didoakan supaya diampuni, didoakan supaya dapat rahmat, supaya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita tetap duduk di tempat kita sembahyang itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti fi akhir zaman nasun min ummati ya'tuna al-masajida fayaq'uduna fiha hilakan bacaannya lah, hilaqa dzikruhumud dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum falaysa lillahi bihim hajah. Di akhir zaman akan datang orang-orang dari umatku datang ke masjid-masjid, mereka duduk padanya dengan berlingkaran-lingkaran. Zikir mereka adalah dunia dan cinta dunia. Artinya duduk di masjid tapi nang dipandirakan pandiran dunia. Duduk di masjid nang dipandirakan pandiran kisah-kisah dunia. Kisah politik kah, kisah ekonomi kah, atau kisah nang olahraga kah. Janganlah kamu duduk dengan mereka, karena Allah tidak mempunyai hajat terhadap mereka itu. Palatar masjid itu termasuk masjid. Dudukan di palatar masjid berpandiran. Nah, pandir nang kada ada hubungannya dengan agama.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla fi ba'dil kutub, inna buyuti fi ardil masajidu wa inna zuwari fiha umaruha fatuba li 'abdin tatahhara fi baitihi summa zarani fi baiti fa haqqun 'alal mazur ay yukrima zairahu. Artinya Allah azza wa jalla berfirman di dalam kitabnya, sesungguhnya rumahku di bumi adalah masjid-masjid, dan sesungguhnya para pengunjungku, para tamuku adalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid. Maka keberuntungan bagi orang yang bersuci di dalam rumahnya, kemudian ia berkunjung kepadaku di rumahku, maka kewajiban atas yang dikunjungi untuk memuliakan pengunjungnya. Jadi masjid itu adalah rumah Allah. Kelakuan kita di masjid jangan sama lawan kelakuan kita di rumah kita. Ada adab-adab masjid yang mesti dipelihara, karena ini rumah Allah. Sama kita bilang ke rumah orang, jangan kayak di rumah kita. Ada aturan-aturan kalau kita menamu ke rumah orang, apalagi kita ke masjid ini ke rumah Allah, ada aturan-aturannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang laki-laki yang biasa ke masjid, maka bersaksilah untuknya dengan iman. Kita ada melihat orang zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, hari-hari macam itu gawean orang nih. Nah, kita boleh bersaksi bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Nah, boleh kita bersaksi itu orang-orang yang beriman. Amun orang ini selalu sembahyang berjamaah di masjid. Sa'id ibn al-Musayyab berkata, barang siapa duduk di masjid maka ia hanya duduk-duduk dengan Tuhannya. Yang hendak bahunjur menghadap kiblat di masjid jangan. Itu kada beadab bahunjur di masjid menghadap kiblat, karena itu masjid rumah Allah. Orang nang makan bawang, orang makan bawang jangan ke masjid jar Nabi. Ada kalau tuh karena untungnya berbau. Nah, masjid rumah Allah. Makan bawang jangan hendak ke masjid, karena masjid itu rumah Allah. Jangan hendak beruku di masjid atau di pelatar masjid, kada boleh. Ulama mengatakan itu haram beruku di dalam masjid, karena membuat kada baik masjid, membuat bau kada nyaman dengan masjid. Barang siapa duduk di masjid maka ia hanya duduk-duduk dengan Tuhannya, maka kewajibannya tidaklah ia berkata kecuali kebaikan. Nah, amun di masjid hendaklah berkata-kata yang diridai Allah. Dan diriwayatkan dalam asar atau hadis, al haditsu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulul bahaimul hasis. Artinya berbicara di masjid itu memakan kebaikan, memakan amal ibadah kita, sebagaimana binatang-binatang ternak itu memakan rumput. Kita di masjid berkata-kata dunia, kita di masjid bertawaan, belawak-lawakan, kita di masjid berdusta, kita di masjid macam-macam. Nah, itu merusak amal ibadah yang sudah ada, menghabiskan amal ibadah yang ada, seperti menghabiskannya binatang terhadap rumput-rumput itu. An-Nakhai berkata, mereka berpendapat bahwa berjalan di malam yang gelap ke masjid itu mewajibkan surga. Artinya apa? Lampu pajah malam tetapnya ke masjid. Nah, itu mewajibkan dia masuk surga. Lampu pajah kada menyala tetapnya ke masjid.
Anas bin Malik berkata, barang siapa yang memberi lampu di dalam masjid, maka senantiasalah malaikat dan pembawa aras itu memohonkan ampunan baginya selama sinarnya di dalam masjid itu. Menukarakan bula-bula lampu di masjid, selama lampu itu masih menyala, nah maka orang ini dimintakan ampun terus oleh malaikat. Makin awet nyalanya lampunya, makin lawas ini mendapat doa dari malaikat supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masjid tapi lampunya lain, itu menara nah abang hijau tuh ada masuk nih tuh. Dan Ali karramallahu wajhah berkata, apabila seorang hamba mati, maka menangislah tempat salatnya dari bumi dan tempat naik amalnya dari langit. Kita kebiasaan sembahyang, kita duduk sembahyang baca Quran, di situ kita mati, tempat itu menangis karena kada ada lagi orang yang menyembahyanginya, yang menempati kebaikannya. Kemudian ia membaca, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ard wa ma kanu munzarin." Artinya, maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, orang-orang yang berdosa kafir. Kalau orang-orang yang durjana mati, tanah kada menangisinya, bumi kada menangisinya, dan mereka pun tidak diberi tangguh. Orang-orang kafir itu kada diberi tempo lagi untuk bertobat apabila sudah datang waktunya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bumi menangisinya selama 40 pagi. Ini kita misal di rumah. Di rumah adalah tempat penyembahyangan. Kita sembahyang itu di situ di rumah biasanya. Mana ada diisi tempat penyembahyangan, sembahyang sunat kita di situ, sembahyang tahajud di situ, di tempat itu. Nah kita mati, tempat penyembahyangan kita ini menangisi kita selama 40 hari, selama 40 hari. Atta al-Khurasani berkata, tidak ada satu hamba pun yang sujud karena Allah di suatu tanah kecuali tanah itu bersaksi baginya pada hari kiamat. Makanya di masjid jangan tatap duduk. Di situ bang sembahyang seumuran duduknya. Nah, beralih-alih, hari ini di sini, esok ini di situ, sembahyang pun di sebelah sini, supaya apa? Banyak saksi di akhirat bahwa kita berbuat kebaikan. Dan tanah itu menangisinya pada hari ia meninggal dunia. Anas bin Malik berkata, tidak ada satu tanah pun yang padanya disebut Allah Ta'ala dengan salat atau zikir, kecuali tanah itu berbangga kepada tanah sekitarnya. Ini bagak lawan nang higanya. Ini kan mau diduduki orang, aku diduduki orang, nah orang berzikir, wadahku sini, orang sembahyang, wadahku. Ini kan ada sebelah situ. Nah, jadi tanah nang ini berbangga kepada tanah nang lainnya. Dan ia merasa senang dengan penyebutan Allah Azza wa Jalla sampai ke penghabisannya, yaitu sampai ke 7 bumi, sampai ke lapis nang ke-7 bumi. Jadi kita duduk di tempat, di situ kita berzikir kepada Allah sampai 7 lapis bumi menyaksikan kita di akhirat kayaknya bahwa kita pernah di situ berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat dosa kayak itu juga. Jadi berbuat dosa jangan pindah-pindah tempat, di situ aja bagaimana? Karena banyak saksinya. Ini di situ berbuat dosa, sini berbuat dosa. Di akhirat kita berumut saksi yang berbuat dosa. Memakai baju salambar aja lu berbuat dosa, isuk nih tuh pulang pakai, isuknya nih tuh pulang jangan berbuat dosa, supaya baju jangan banyak nang jadi saksi kita berbuat dosa. Lain halnya kebaikan, disuruh kita memperbanyak saksi, memperbanyak syahadah kayaknya.
Dan tidak ada satu hamba pun yang salat melainkan bumi atau tanah itu berhias baginya. Berhias, coba kita banah aja ada melihat. Dan dikatakan tidak ada satu rumah pun yang dihuni oleh suatu kaum melainkan rumah itu memohonkan rahmat untuk mereka atau mengutuk akan mereka. Jadi rumah itu bisa mengutuk lawan kita, bisa rumah itu memohonkan rahmat kepada Allah. Kalau kita berbuat dosa dalam rumah, rumah itu memohon kepada Allah, kutuk orang nang di atasku ini bagana. Jadi mun ada bisi bidak, bisi siwaan, jangan sembarang siwaakan. Harus diseleksi nang pacang menyiwanya siapa orangnya, gawiannya nang apa, sembahyang kah, kada kah. Jangan asal ada orang menyiwa siwaakan, orang bazina di rumah situ, minum arak di rumah situ, nang apa, berjudi di rumah situ. Jadi nang bisi bidak-bidak siwaan itu mesti diseleksi. Nang pacang menyewa nih orangnya beriman atau kada, beribadah atau kada. Karena rumah itu bisa mengutuk lawan kita, bisa memohonkan rahmat. Kalau rumah itu kita isi dengan ibadah, kita isi dengan zikrullah, rumah ini bersuara, ya Allah ampuni orang yang di dalamku ini, ampuni orang yang di atasku ini. Nah kalau kita berbuat maksiat di dalam rumah itu, mengutuk ini lawan kita. Allahumma la'an, ya Allah laknatlah orang yang ada di atasku, laknatlah orang yang ada di rumah ini.